Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di musim politik gitu, maka tidak ada salahnya kita mencoba mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan politik Islam ya. Tapi insya Allah kajian kita berseri, tidak hanya satu kali pertemuan, tapi berseri. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan coba bahas tentang politik Islam, historitas dan perspektif. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba melihat sejauh mana pandangan Muhammadiyah dalam politik gitu. Tapi yang jelas kajian kita tidak menyuruh jenengan untuk mencoblos salah satu calon gitu, atau mendukung salah satu caleg gitu. Nanti kalau saya lakukan itu pasti sebagian mogok gitu, karena tidak mungkin satu pilihan. Nah, untuk mana yang jenengan pilih yang anggap baik itu bisa didiskusikan di luar ngaji gitu. Tapi kalau ngaji nanti dibawa ke situ, ya nanti repotnya sebagian akan mutung gitu. Oleh sebab itu kajian kita lebih pada lebih pada diskusi ilmiah dan melihat sejauh mana pemikiran politik berkembang dalam dunia Islam. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengawali dari topik politik Islam, historitas dan perspektif, pertama kita lihat bagaimana sebenarnya sikap politik tokoh agama Abraham atau Abrahamic faith, tiga agama Ibrahimiyah, yaitu Yahudiyah atau Judaism, kemudian Masihiyah, Kristen, kemudian Islam. Dari tiga agama ini, tokohnya yang pertama Musa atau Moses, yang kedua Isa atau Jesus, kemudian Muhammad. Dari tiga tokoh ini, kalau kita lihat dari nabi yang pertama dulu, Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang agamawan, tokoh agama atau tokoh politik? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Nabi Musa ini tokoh agama karena dia atau beliau Rasulullah kan diutus untuk kalangan Bani Israel. Tapi dia juga political leader, pemimpin politik, karena ketika itu diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Diperbudak di Mesir selama 4 abad atau 400 tahun. Dipimpin untuk keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian, yaitu di Palestina. Meskipun Nabi Musa ketika beliau meninggal belum sampai masuk Palestina, dilanjutkan oleh penerusnya ya, sampai Bani Israel masuk ke Palestina. Berarti di sini ada hijrah. Tapi hijrahnya dari perbudakan ke tanah perjanjian atau kemerdekaan gitu. Ini ada hijrah itu. Nabi Isa yang kedua ini, yang menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen. Dia pemimpin agama, jelas religious leader ya, jelas. Tapi tokoh politik atau enggak? Beliau tokoh politik atau enggak? Iya atau enggak? Yang bilang ya, yang bilang tidak, alasannya apa? Lihat perspektif jenengan. Kalau perspektif jenengan yang disebut tokoh politik itu yang memiliki umat, ya tentu Nabi Isa tokoh politik, atau tokoh politik itu yang melawan kekuasaan ya.
Tapi yang jelas dari statement Nabi Isa itu tidak pernah berbicara tentang apa? Politik. Karena Nabi Isa mengatakan my kingdom is not in this world. Kerajaan saya tidak di dunia, tapi di langit. Tapi tetap Nabi Isa itu atau Yesus Kristus itu melawan tirani, yaitu Romawi dan pemuka Yahudi kan. Kalau jenengan lihatnya dari situ ya juga tokoh politik, tapi secara statement dia tidak berpolitik gitu. Tapi kalau Nabi Musa itu jelas baik dari sisi punya pengikut dan juga berstatement gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Dan Nabi Muhammad itu tokoh politik atau tokoh agama? Dua-duanya gitu. Dua-duanya, karena Nabi Muhammad membawa agamanya ini harus didakwahkan dan harus berhadapan dengan pemuka Quraisy. Terjadi peperangan dalam banyak peperangan, sehingga Nabi Muhammad itu juga tokoh agama dan juga tokoh politik. Tapi dari tiga agama ini, Yahudi, Kristen, Islam, kira-kira yang paling dekat dari tiga tokoh ini, Musa, Isa, Muhammad, itu mana? Yang paling dekat maksudnya dengan pilih dua gitu. Antara Musa itu dekat dengan Isa, atau Isa dekat dengan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Isa misalnya. Yang paling dekat yang mana? Muhammad dan Musa, keduanya seorang tokoh agama dan juga tokoh politik, dan keduanya melakukan hijrah. Melakukan hijrah, memimpin kaumnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kaumnya ini atau umatnya setelah hijrah berhasil mendirikan kekuasaan gitu. Misalnya Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, berhasil mendirikan kekuasaan. Ada kerajaan Daud, kemudian kerajaan Sulaiman. Nabi Muhammad berhasil membawa umatnya dari Mekah ke Madinah, dan ketika di Madinah terbentuklah sebuah kekuasaan dan nanti akan melahirkan Khulafa Ar-Rasyidin itu. Meskipun nanti sentral kekuasaannya tidak selalu terfokus di Madinah kan, pindah kan ya. Di zaman Ali di Kufah. Kufah itu mana? Irak gitu. Tapi kalau Isa ini kan tidak gitu. Tidak. Meskipun maksudnya proses perjalanannya panjang ya gitu. Sampai nanti Kristen juga memiliki kekuasaan, tapi kan tidak secara langsung. Dari dua tokoh ini yang memiliki kedekatan itu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Dan ini sama dengan nubuat yang disampaikan oleh Taurat, bahwasanya nabi di akhir zaman atau nabi yang meneruskan risalah Musa itu sifat-sifatnya mendekati dengan Musa. Itu daripada Isa gitu. Oke. Sehingga apa yang dikatakan oleh tokoh barat Pak ini, mungkin jenengan sering mendengar ya. Ini Michael Hart, profesor astronomi, fisika dan sejarah sains, menulis sebuah buku. Bukunya terkenal, ini mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia. Tapi saya punya versi aslinya bahasa Inggris, saya punya. Namanya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in the History. Ini Michael Hart. Dia mengatakan ketika dia membuat 100 tokoh yang terpengaruh dalam sejarah dunia, meletakkan Nabi Muhammad pada list urutan yang pertama, padahal dia bukan seorang muslim ini. Bagaimana kok memilih Nabi Muhammad di list yang
pertama. Maka dia memberikan alasan, Pak. Dikatakan my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers. Pilihan saya untuk meletakkan Nabi Muhammad di list yang pertama dari orang-orang yang banyak memberikan pengaruh di dunia, may surprise, mungkin membuat heran some readers, beberapa pembaca, and might be questioned by others, mungkin juga dipertanyakan oleh yang lain. Tapi coba keterangannya bagaimana? But he was the only man in the history who was supremely successful on both the religious and secular level gitu. Tetapi dia satu-satunya orang yang sukses baik dalam konteks keagamaan dan konteks apa? Keduniaan. Berarti Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad tidak hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin apa? Politik. Mungkin banyak tokoh di antara tokoh-tokoh yang ada di dunia ini tapi hanya tokoh agama atau hanya tokoh politik. Dan Nabi Muhammad ini pribadi yang kompleks. Dia seorang religious leader, tokoh agama dan juga political leader. Apa? Pemimpin politik. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad di ranking yang pertama. Berikutnya yang kedua, Dr. William Draper ya. 4 years after the death of Justinian, 4 tahun setelah kematian Justinian. Justinian itu kaisar apa? Justin, kaisar Roma Timur, Pak. Was born in Mecca in Arabia, dilahirkan di Mekah yaitu di Arab. The man who all of man has exercised the greatest influence upon the human race. Dilahirkan seorang manusia yang memiliki pengaruh yang luar biasa di semua ras. To be the religious head of many empires. Dia menjadi pemimpin dari semua, dari banyak apa? Kekuasaan gitu. To get the daily life of the 1/3 of the human race may perhaps justify the title of a messenger of God. Artinya melihat pada apa? Pengaruh Nabi Muhammad dari sisi apa? Politik. Dia berhasil menjadi apa? Pemimpin apa? Politik. Ini apa yang dikatakan oleh sarjana-sarjana Bapak Barat ketika melihat Nabi Muhammad. Ini yang terakhir, Pak. Biar jenengan nggak ngeluh ya, ngaji kok bahasa Inggris gitu. Umumnya ngaji ya bahasa Arab. Ini yang terakhir kutipan dari bahasa Inggris. Ada sebuah buku namanya Faith and Power: The Politics of Islam. Faith and Power. Apa? Faith itu keimanan, power kekuasaan dari politik Islam yang ditulis oleh Edward Mortimer. Muhammad may not have had any political ambition. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak punya ambisi politik karena dia lahir sebagai seorang manusia biasa tapi mendapatkan wahyu, tidak punya kepentingan apa? Politik. Yang didakwahkan itu keyakinan atau akidah. Tapi but since he was criticizing the ruling class, tetapi sejak dia mengkritisi kelas-kelas penguasa, Pak, and the basis of its power, it treated him as if he had. Tetapi karena Nabi Muhammad itu kan melawan apa? Kekuasaan kafir apa? Quraisy. Yang ditantang siapa, Pak? Para pemuka kafir Quraisy. Maka akan kelamaan apa, Pak? Membentuk sebuah pemikiran politik. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad bukan lahir sebagai seorang apa, Pak? Politikus, Pak, itu. Ini betul, Pak, misalnya jenengan ya jadi ketua PRM, ketua apa?
PCM, punya aum saya kok kering, padahal tidak punya ambisi politik. Tapi ketika menduduki jabatan, bagaimana mengembangkan aum, sehingga terjadi interaksi dengan tokoh politik. Nah itu munculnya itu karena ingin membesarkan aum atau ambisi politik dulu. Hah? Kalau seorang murni politikus itu sejak awal pikirannya politik. Tapi Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak punya ambisi politik, karena sebuah keadaan yang menuntut dia harus kontras dengan kekuasaan yang ada, maka Nabi Muhammad membentuk kekuatan politik. Bisa dipahami itu enggak? Ini analisa yang menarik, Pak. Sehingga kalau Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai the political leader, pemimpin politik, itu sebenarnya tidak sejak awal, tapi karena sebuah kondisi yang mengharuskan untuk berpolitik. Ya kalau kita di Muhammadiyah, Pak, kan harus memiliki sikap politik, meskipun jenengan tidak punya ambisi politik. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya? Oke. Nah sehingga setelah itu, Pak, political and social revolts were always justified in the religious terms. Tapi setelah itu, Pak, munculnya berbagai macam aliran, apapun itu pasti dijustifikasi oleh paham keagamaan. Munculnya Syiah itu bukan sekedar pandangan politik, tapi didukung oleh teologi keagamaan. Munculnya para pemberontak, Pak, misalnya dulu DI, TII, terus yang kemarin ramai itu Pak? Yang Zaitun, GAM, itu semuanya pasti didukung oleh pandangan keagamaan gitu. Meskipun awalnya muncul dari pandangan politik, karena sekarang aliran politik apapun, Pak, yang nuansanya religius itu pasti tetap didukung oleh pandangan-pandangan keagamaan. Wong Daesh saja, Daesh itu ISIS itu juga menggunakan Quran, menggunakan hadis kan gitu. Tapi kalau kita bicara Nabi Muhammad itu murni dari pandangan keagamaan, tapi situasi yang menghendaki beliau untuk berpolitik kayak jenengan loh. Asli bermuhammadiyah itu ya Pak? Tujuannya ya berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau jenengan menduduki level itu Pak, pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pasti akan Pak harus memberikan sikap politik, meskipun masuk secara praktis atau tidak, Pak. Oke ya, itu maksudnya gitu. Oke. Nah sekarang Pak, kita coba lihat dari sejarah ya, bagaimana kekuasaan politik Islam. Ada konsep yang disebut dengan imamah. Imamah itu orangnya disebut imam. Setelah Nabi meninggal, ada kepemimpinan yang diistilahkan dengan khilafah. Dengan khilafah. Khalafah, ada salaf, ada khalaf. Khilafah itu dari khalaf, Pak. Khalaf itu orang yang belakang, berarti mengganti orang yang salaf. Salafnya yaitu Nabi. Pengganti Nabi diistilahkan khalifah. Disebut khilafah. Yang terkenal dengan sebutan Pak? Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini 30 tahun Pak periodisasinya. Setelah itu terbentuklah Daulah Amawiyah. Ini pemimpinnya atau rajanya banyak. Kemudian Daulah Abbasiyah. Kemudian ini secara umum Pak. Kemudian Turki Utsmani yang diabolis oleh Kemal Atatürk tahun berapa? 1924 itu. Ini
imamah yang ada dalam sejarah apa? Islam itu. Kita awali dulu Pak dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu. Khulafa itu kan tadi khalifah jamaknya apa? Khulafa. Rasyidin itu artinya apa Pak? Rasyid itu yang dibimbing, maksudnya kekhilafahnya itu karena merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka betul-betul meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Pak, itu siapa saja tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Itu manusia terbaik kan enggak? Manusia terbaik setelah Nabi, urutannya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Manusia terbaik Pak. Apakah mereka berpolitik Pak? Berpolitik atau enggak? Berpolitik atau anti politik, menyepi di gua atau di apa Pak? Di hutan, melakukan uzlah. Berpolitik atau enggak? Berpolitik. Ngurusi umat atau enggak? Ngurusi umat. Ngurusi negara. Berarti manusia terbaik itu berpolitik. Makanya kalau kita lihat Pak dalam Alfiatus Zubat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan, wa khassa min bainihim Muhammadan falaisa ba'dahu nabiyyun abada. Ini ketika bicara tentang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu dikhususkan di antara nabi-nabi sebelumnya, falaisa ba'dahu nabiyyun abada. Setelahnya tidak ada nabi kan, karena beliau apa? Khatamul anbiya wal mursalin. Faddalahu ala jami'i man siwahu. Nabi Muhammad diunggulkan dari semua nabi sebelumnya. Fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Maka beliau adalah syafi', pemberi syafaat, wal habib, dan orang yang dikasihi oleh Allah. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu. Maka setelah Nabi yang paling mulia siapa? As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa afdalu tali lahul faruqu. Setelah Abu Bakar siapa? Umar al-Faruq. Utsmanu ba'dahu, setelahnya Utsman. Kadza Aliyu, setelahnya apa? Ali. Inilah yang disebut Khulafa Ar-Rasyidin. Wasittatul baqun, setelah itu tambah 6 Pak, yang semuanya ini disebut apa? Al-Asyrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dikatakan Nabi akan masuk apa Pak? Surga Pak. Fal Badriyu, setelah itu Ashabul Badar Pak. Dari semua sahabat ini ada enggak satu yang tidak berpolitik Pak? Ada atau enggak Pak? Tidak ada Pak. Semuanya berpolitik Pak. Semuanya Pak berpolitik Pak, berpolitik. Ashabul Badar itu berpolitik karena dia apa? Mati dalam perangan Badar gitu. Artinya manusia terbaik itu berpolitik Pak. Punya sikap apa? Politik gitu. Sepakat atau enggak ini jenengan? Kelihatannya kok nanti jenengan apa sampaikan pandangannya ya. Kalau kita lihat kan berpolitik semuanya Pak. Oke ya. Berikutnya muncul aliran politik Islam. Ada yang disebut dengan firqah dalam studi akidah Pak, atau madhab. Meskipun madhab itu secara umum apa? Digunakan dalam konteks fikih. Muncul khawarij. Khawarij itu separatis Pak, kelompok yang keluar dari pemerintahan yang sah itu. Ini di masa siapa? Masa Ali ibn Abi Thalib, ketika Ali melakukan tahkim dengan siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan dalam peperangan yang disebut apa Pak? Mauqi'u As-Siffin, perang apa? Siffin, terjadi tahkim. Tahkim itu arbitrasi Pak, perundingan ya. Ketika itu apa?
prajuritnya Muawiyah ibn Abi Sufyan mengangkat mushaf itu. Meskipun sebenarnya kemenangan itu di pihak apa? Ali, karena mereka meminta meminta perdamaian dengan berhukum kepada Al-Quran, maka sebagian pengikut Ali Pak merespon permintaan apa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi perundingan. Ali ibn Abi Thalib mengutus siapa Pak? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Muawiyah mengutus siapa? Amr ibn As. Keduanya melakukan perundingan tapi tidak menghasilkan sebuah keputusan. Nah, pengikut Ali Pak yang kecewa terhadap keputusan Ali untuk menerima tahkim, maka dia mengeluarkan diri dari barisan Ali. Maka mereka disebut Khawarij. Khawarij itu dari kata kharijun atau jamaknya kharijun, orang yang keluar, maksudnya orang yang melakukan perbuatan memisahkan diri separatis Pak, dari pemerintah yang sah itu. Khawarij ini mengkafirkan dua kelompok ini, baik kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, karena mereka Pak sepakat untuk melakukan perundingan dengan mengutus utusan Abu Musa Asy'ari dan Amr ibn As. Berhukum itu dengan orang atau dengan Al-Quran Pak? Maksudnya kalau Ali bin Abi Thalib kan mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus siapa? Amr ibn As. Ini berhukum dengan melalui orang atau dengan Quran? Dengan orang Pak. Nah, pandangannya Khawarij itu wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, humul dhalimun, humul fasikun Pak. Dolim, fasik, kafir gitu. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu ya hanya milik Allah. Kalau mengutus seseorang untuk melakukan perundingan itu berarti berhukum dengan manusia. Itu kan pemahaman Pak? Yang literalis Pak. Dia tidak bisa membacanya secara betul. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mendengar mereka membaca inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, kata Ali bin Abi Thalib kalimatu haqqin, ini ucapan yang betul Pak. Urida bihal batil, tapi dibaliknya ada kebatilan. Kalau kelompok literalis itu bawa Quran dan bawa sunnah Pak. Quran dan sunnahnya salah atau betul? Betul, tapi pemahamannya yang salah gitu. Namanya Quran dan hadis ya tidak bisa dikritisi kan, tapi pemahamannya yang mungkin bisa dikritisi. ISIS itu ya bawa Quran, bawa hadis, tapi apakah pemahamannya betul kan? Nah itu, sehingga kelompok literalis itu ada hubungannya dengan Pak? Khawarij. Kemudian muncul Syiah. Syiah ini loyalis Ali, menganggap semua kekhilafan ini batal. Yang betul wilayah kewalian atau mereka menyebutnya wilayah atau imamah ini seharusnya diwarisi oleh Ali. Kenapa? Karena Ali itu ahlul bait. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman merebut kekuasaan atau kekuasaan yang sah atau wasiat yang diwasiatkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Kemudian ada Sunni. Kalau Sunni itu sebenarnya pandangan mainstream Mbak, yang mengikuti mayoritas pendapat itu. Dia sebenarnya tidak punya posisi, karena posisi itu aslinya kan berpolitik tidak ada kepentingan Mbak. Mau tidak ada Khawarij, tidak ada
Syiah sejak Nabi ya normal-normal saja, tidak ada kelompok atau tidak punya haluan pemikiran politik tertentu. Itu yang disebut Sunni gitu kayak. Nah, makanya tadi Islam itu sebenarnya pecah bukan karena perdebatan teologis, Pak. Sebagaimana Kristen. Kalau Kristen itu kan diawali dari perdebatan teologis tentang sosok Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan. Bagaimana memahami manusia tapi Tuhan. Ini memunculkan sekte dalam Pak? Kristen yang terbesar, yaitu Ortodok, kemudian Katolik dan Protestan, Pak. Ini di dalam ini ada dominasi, Pak. Dominasi itu pecahan-pecahan ya. Protestan cukup banyak. Tapi kan persoalannya dari persoalan teologi. Tapi kalau Islam itu berpecah sebab Pak? Pandangan politik. Dari 4 khulafa ar-rasyidin ini, Pak, yang tidak terbunuh karena persoalan politik siapa? Abu Bakar saja, Pak, itu. Abu Bakar ini. Khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, meninggal atau enggak? Meninggal, dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi gitu. Masih hafal, Pak. Itu ditusuk 6 kali pada saat sholat subuh. Kemudian Utsman ibn Affan itu dikepung sekitar 21 hari, Pak. Setelah itu dibunuh karena Utsman ibn Affan itu dianggap Pak? Meletakkan posisinya itu dari kerabatnya dan dianggap punya Pak? Dianggap orang yang harus bertanggung jawab terhadap kematian siapa? Umar ibn Khattab. Meninggal juga Utsman bin Affan pada saat itu sedang Pak? Baca Quran, Pak, karena rumahnya kan dikepung oleh Athwar atau pemberontak. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal atau enggak? Meninggal pada saat sholat subuh lagi. Siapa yang membunuh? Abdurrahman ibn Muljam itu. Artinya 3 khulafa ar-rasyidin ini terbunuh, Pak. Padahal mereka sebaik-baik sebaik-baik manusia, Pak. Apalagi di masa Ali bin Abi Thalib terjadi peristiwa perang yang pertama Perang Jamal, Pak. Perang Jamal ini antara Ali dengan Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Aisyah dengan Khadijah itu lebih mulia mana, Pak? Lebih mulia mana, Pak? Lebih mulia mana? Ini, kalau jenengan bilang Aisyah, mana yang lebih masuk Islam dulu, Pak? Hah? Khadijah kan? Kalau jenengan bilang Aisyah? Hah? Nggak lebih mulia mana Aisyah sama Khadijah? Hah? Sama-sama mulia. Nah itu, Pak, kompromisasi itu jawaban yang paling penak. Tapi kalau jenengan pilih Khadijah, kenapa mulia? Karena lebih dulu masuk Islam. Yang kedua mensokong dakwahnya Nabi, baik finansial dan psikologi, Pak, psikologis ya. Dakwahnya Nabi itu berhasil kan dukungan Khadijah, baik juga finansial. Berarti punya istri kaya penting atau enggak, Pak? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Saya dialih. Secara teori, Pak, kalau secara teori ya saya sudah kenyang, Pak. Prakteknya yang belum. Kalau Aisyah, kalau jenengan pilih Aisyah, apa, Pak, yang membuat Aisyah itu sosok istri yang pandai dan ilmunya Nabi itu ditransfer kepada sahabat ya lewat siapa? Aisyah. Yang kedua cantik. Berarti istri cantik dan pandai penting atau enggak, Pak? Kok kabeh penting toh?
Oke ya. Kembali tadi ya. Berarti perang Jamal itu antara Ali dengan Aisyah, Pak. Semuanya sosok yang mulia, ahlul bait. Menantunya Nabi dan juga apa? Keponakannya misanan Nabi. Misanan mbek keponakan apa, Pak? Beda. Aisyah sosok apa? Istri itu. Tapi kenapa kok mereka berperang padahal mereka sebaik-baik manusia. Kemudian perang Siffin. Ali sama Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak. Kalau jenengan kira-kira yang betul mana, Pak? Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Rata-rata jenengan ya pasti mengenal Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak banyak dikenal. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu salah satu pencatat Al-Quran, Pak. Main-main. Meskipun tidak banyak dikenal, tapi dia pencatat apa? Pencatat Quran, pencatat wahyu, Pak itu. Orang yang mencatat wahyu masa jenengan anggap nah, itu enggak boleh, Pak. Nah, sehingga bagaimana kita menyikapi ini? Ya, ini penting, Pak. Ketika kita melihat pertikaian politik di kalangan para sahabat itu, Pak, boleh atau enggak kita Pak, menganggap ini yang paling betul, sahabat yang lain ini salah? Boleh atau enggak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Sehingga yang kita lakukan apa? Ini kata Al-Imam Ibnu Ruslan, Pak, dalam Alfiyah Zubat. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat yang berkaitan dengan apa, Pak? Perbedaan pandangan politik. Terjadi apa? Peperangan. Banyak korbannya atau enggak? Banyak yang terbunuh, termasuk sahabat-sahabat yang terbaik itu terbunuh itu. Orang yang dekat dengan Allah, apalagi kita, Pak, dekat dengan Allah juga enggak. Masa kita itu dekat dengan Nabi atau enggak? Jauh sekali. Secara keilmuan juga sangat jauh gitu. Wa ajral ijtihadi nuthbitu. Tapi yang harus kita lakukan apa, Pak? Menetapkan pahala ijtihad, bahwasanya itu masalah ijtihadiyah, perbedaan pandangan apa? Politik. Ketika itu masalah ijtihadiyah, maka yang benar yang benar dua, yang salah apa, Pak? Satu. Tapi semuanya tidak boleh disesatkan, Pak. Karena Al-Qur'an bilang apa? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat itu dijanjikan oleh Allah apa? Kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Meskipun mereka punya pandangan politik yang berbeda dan apa, Pak? Terjadi korban yang cukup apa? Banyak. Itu sikap kita ya. Nah sekarang, Pak, apakah memiliki kekuasaan politik itu penting atau enggak? Penting, Pak. Pentingnya untuk apa, Pak? Tanda tangan apa, Pak? Itu karena Bapak segala kemaksiatan bisa ditutup dengan apa, Pak? Tanda tangan kekuasaan. Itu saja. Yang lainnya apa? Oke ya. Nah sehingga kekuasaan itu sangat penting, Pak. Gitu. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi, Pak. Ini seorang tokoh politik dan fuqaha dalam mazhab apa? Syafi'i, menulis buku atau kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum kesultanan, Pak, atau kepemimpinan. Nanti suatu saat kita ambil beberapa poin. Karena beliau ulama yang meletakkan dasar perpolitikan apa? Islam. Bukunya apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini buku yang jarang dikaji di kalangan umat Islam, Pak.
Mungkin di antara kita ya baru dengar saja Pak ya. Dalam teori politiknya atau nadhariyah sia-sia beliau, dia mengatakan al-imamatu hiya khilafah. Imamah itu adalah khilafah. Ngan sahibis syar'i, dari Nabi. Berarti imamah itu sebenarnya menggantikan Nabi dalam tugas perpolitikan, mengatur ke duniaan. Tapi ketika Nabi berpolitik, Pak, apakah ada sesuatu yang paling substansi, Pak, daripada kekuasaan keduniaan? Ada, yaitu apa? Agama. Nabi itu berpolitik karena ingin menegakkan agama. Ini penting, Pak. Makanya melahirkan politisi yang Islam itu penting, Pak. Karena rata-rata politisi kita itu hanya ambisi keduniaan, kekuasaan. Nggak ada yang didasari saya berpolitik tapi untuk kepentingan apa? Agama, Pak. Ya, mungkin ada kesepakatan politik dengan PCM, PRM, tapi setelah jadi ya blaskedas. Tapi kalau jenengan dilandasi, Pak, saya berpolitik karena apa, Pak? Ada kepentingan keagamaan ketika jadi, maka PRM-nya semakin berkembang, maka PCM-nya semakin berkembang, maka PDM-nya semakin berkembang. Itulah yang dikatakan oleh Al-Mawardi, mengatakan al-imamatu hiya khilafah. Kepemimpinan itu kekhilafan, an-sahib syar'i, mengganti Nabi. Dalam apa? Fi hirasati dini, dalam memproteksi agama, dalam menjaga agama. Artinya seorang pemimpin harus memproteksi agama, harus pro terhadap agama. Tapi kadang-kadang yang malah dimusuhi, Pak, ya, untuk kepentingan politiknya, atau mungkin agama dipolitisasi. Itu yang jadi masalah, Pak. Sholat saja dipolitisasi. Saya nggak mau ke situ. Wasiasati dunia, dan mengatur keduniaan. Berarti intinya ketika kita bicara tentang politik dalam pandangan Al-Imam Al-Mawardi, Pak, politik itu tujuannya dua. Yang pertama hirasatuddin, menjaga agama. Nah ini nanti pilihan jenengan harus punya dua kriteria nih, Pak. Sejauh mana dia loyal terhadap agama Islam, Pak. Sejauh mana dia memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua siasatu dunia, sejauh mana dia bisa memiliki program-program yang nanti endingnya apa? Mensejahterakan rakyat. Kalau hanya pro agama tapi programnya nggak jelas, Pak, nggak membawa rakyat sejahtera, ya berarti minus di sini. Kriterianya hanya dua tadi. Hirasatuddin, menjaga apa? Agama. Yang kedua siasatu dunia, bagaimana dia mengatur keduniaan. Dari tiga paslon itu kira-kira siapa, Pak? Nah itu yang jenengan pikirkan. Maksudnya pertimbangannya itu harus hirasatuddin dan siasatu dunia. Ini coba diingat-ingat, Pak, biar jenengan bicara politik tapi ini Al-Mawardi betul ini kan. Apa tadi? Hirasatuddin, menjaga apa? Agama. Siasatu dunia, mengatur dunia. Ini harus dipopulerkan bahasa ini, Pak. Apa? Hirasatuddin wa siasatu dunia. Pemimpin itu harus memproteksi dan menjaga agama, dan dia bisa mengurusi keduniaan. Hirasatuddin menggantikan posisi Nabi sebagai apa, Pak? Religious leader, pemimpin agama. Siasat dunia menggantikan posisi Nabi sebagai apa? Political leader, pemimpin politik. Itu teorinya siapa? Al-Imam Al-Mawardi. Oke. Sekarang ya, rumusan imamah itu sebenarnya, Pak, di disiplin ilmu apa? Ternyata di kitab akidah kita, Pak, banyak yang bicara tentang apa? Imamah. Fikih itu dia hanya bicara tentang imamah itu tidak terlalu komprehensif, Pak.
Ya memang ada fikih yang tadi Imam Mawardi memang khusus bukunya untuk al-ahkam sultaniyah Pak. Tapi di kitab-kitab fikih pada umumnya al-imamah itu bicara al-qadhi Pak. Al-qadhi itu kan hakim. Dia ada yang menunjuk, maksudnya bukan pemimpin yang paling tinggi. Ya mungkin itu ada beberapa faktor Pak. Karena fikih itu dulu berkembang dalam daulah Amawiyah terus daulah apa? Abbasiyah, yang tidak mungkin seorang ulama berani bicara apa Pak lantang di dalam apa Pak kekuasaan yang berkuasa ketika itu. Nah, sehingga dalam fikih itu pembahasan tentang imamah itu cuma diselipkan, itu pun tidak secara detail dalam pembahasan qadha Pak. Qadha itu apa? Peradilan, bagaimana syarat-syarat menjadi hakim Pak. Oke ya. Dan oleh sebab itu Pak, kita coba lihat ya. Ini penting ya. Hukumnya memilih pemimpin ini diletakkan di kitab akidah Pak. Berarti kepemimpinan dihubungkan dengan apa? Akidah. Yang jenengan anti politik. Oh, politik nggak ada hubungannya dengan akidah. Betul atau enggak itu? Nah, ini di kitab Jauharut Tauhid Pak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani. Al-Laqani Pak, lakon ya, Nabi bahasa Arab Pak, Al-Laqani. Wa wajibun nasbu imami adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Wa wajibun dan wajib nasbu imami adli, menegakkan imam yang adil. Bisyar'i, dalilnya syarak Pak itu. Fa'lam, ketahuilah kamu, la bihukmil akli, tidak cukup ditetapkan dengan hukum akal. Berarti kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pak, menegakkan imam, memilih imam, mengangkat imam, nanti ya dihubungkan bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah perlu atau enggak ikut serta dalam pemilu. Pemilu itu termasuk menegakkan imam, memilih imam atau enggak Pak, atau golput saja kan itu. Nah, di sini bisyar'i, dalilnya syar'i. Tapi ketika tidak ada syar'i ya tidak harus apa Pak? Pakai hukum syar'i, tapi asalnya itu landasannya apa Pak? Syar'i. La bihukmil akli, karena sebagian kelompok Mu'tazilah Pak menganggap dasar menetapkan keimaman itu cukup apa? Dengan akal. Secara akal apa Pak? Kalau sebuah komunitas nggak ada pemimpinnya, yang terjadi apa Pak? Hah? Kalau misalnya Muhammadiyah Kanor ini nggak usah ada PCM, nggak usah ada PRM, yang terjadi apa? Kisruh Pak. Kebijakannya nggak jelas gitu. Oke ya. Makanya apa? Penting ada seorang pemimpin. Ya kalau kita lihat Pak, ini paling penting Pak, paling penting Pak ini. Meskipun kelihatannya jenengan wis kongkopen. Bagaimana metode penetapan imam atau pemilihan apa? Imam dari sejarah yang terjadi dalam masa kekhilafan Pak. Yang pertama, seorang imam itu dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi Pak. Ikhtiaru ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi itu apa? Lembaga senioritas yang melakukan apa Pak? Musyawarah kemudian melahirkan sebuah keputusan. Ya, nanti dalam konteks modern DPR kemudian di sidang MPR Pak itu. Itu ahlul hilli wal aqdi atau tidak? Itu kan nanti ijtihadnya kan mengarah ke sana Pak. Nah, dalilnya apa? Penetapan khilafah Abu Bakar As-Siddiq Pak. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq ini ada yang memahami bin nas Pak dengan nasnya apa? Ketika Nabi sakit yang disuruh untuk jadi imam siapa? Abu Bakar. Yang kedua, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang disuruh menempani Pak? Abu Bakar. Memang Nabi itu kan mempersiapkan penggantinya yaitu Abu Bakar, dipahami dari situ Pak. Apalagi ketika Nabi
sakit mau meninggal yang disuruh untuk menggantikan Imam Abu Bakar. Ini artinya Nabi sudah mempersiapkan pengganti, Pak. Meskipun tidak muncul dari statement Nabi. Nabi kan tidak pernah mengeluarkan statement kalau penggantiku Abu Bakar, tidak, Pak. Maka setelah Nabi meninggal hari apa, Pak? Hari Senin, Pak, hari Senin. Hari Senin, dilahirkan hari Senin, meninggal di hari Senin. Pada saat itu zawal. Zawal itu masuknya waktu zuhur. Jadi zawal hari Senin, Pak. Kemudian malam Selasa belum dikubur, Pak. Dikuburnya kapan? Akhir malam Rabu, Pak. Kenapa kok Nabi meninggal tidak langsung dikubur, Pak? Nah, menunggu imam itu harus ditetapkan dulu. Berarti sahabat memandang, Pak, mana yang lebih didahulukan, Pak? Umat ini kosong dari pemimpin atau mengurus jenazahnya Nabi? Padahal mengurus jenazah Nabi penting atau enggak? Itu fardu ain, Pak. Kalau tidak dilakukan semuanya dosa. Memilih seorang pemimpin, enggak boleh masa ini kosong dari seorang pemimpin. Penting atau enggak, Pak? Penting. Itu ijtihad sahabat, Pak. Mayatnya Nabi, jenazahnya Nabi belum dikubur sampai mereka menetapkan apa? Seorang imam. Maka Al-Ansor dan Muhajirin saling berembuk, Pak. Pinginnya sama-sama memiliki pemimpin. Tapi Umar ibn Khattab ketika itu langsung menunjuk siapa, Pak? Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang yang diridhoi oleh Nabi. Beliau yang menemani Nabi pada saat apa? Hijrah. Umar bin Khattab melakukan baiat, kemudian baru diikuti Muhajirin dan Ansor. Berarti tapi di sini kan ada musyawarah, Pak. Meskipun musyawarah mungkin tidak secara apa? Formal ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sama. Itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya Muhajirin sama Ansor mendesak Ali untuk apa? Menerima menjadi apa, Pak? Khalifah ketika itu. Utsman ibn Affan itu bagaimana, Pak? Sistem terpilihnya Utsman. Kalau Utsman itu Umar bin Khattab memilih 6 sahabat senior, Pak, untuk melakukan apa? Musyawarah, yaitu Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, itu ada 6 sahabat sing senior disuruh bermusyawarah, maka terpilihlah siapa? Utsman ibn Affan. Kalau kita ya itu, Pak, kalau jenengan habis pilihan PRM atau PCM apa? Formatur, Pak. Nah, itu kan penting, Pak, kita menganalisa sejarah itu. Kenapa kok harus formatur itu? Kira-kira modelnya semacam itu, Pak. Meniru bagaimana terpilihnya Utsman ibn Affan gitu. Tapi langsung kalau pemilihan langsung, Pak, itu kira-kira apa, Pak? Ya nanti kita bisa dekatkan misalnya ketika apa terpilihnya Abu Bakar atau terpilihnya Ali bin Abi, mungkin Ali bin Abi Thalib, karena banyak desakan. Desakan itu maksudnya suara rakyat, Pak. Itu. Suara rakyat kemana kan? Gitu. Oke. Yang kedua ada al-ahdu wal istikhlaf, Pak. Al-ahdu wal istikhlaf itu pemimpin lama menunjuk pemimpin baru. Ini biasanya cocoknya di negara apa, Pak? Monarki, yaitu kerajaan. Tapi relevan atau tidak? Ya satu tempat dengan tempat yang lain konteksnya apa? Berbeda. Thariqatul qahri wal ghalabah. Thariqatul qahri wal ghalabah itu ketika pemimpin yang dulu meninggal, Pak, ada orang yang menggunakan kekuasaan atau kalau kita mungkin bahasanya kudeta. Gitu. Kudeta itu kalau tidak ada yang menjatuhkan kan tetap jadi pemimpin meskipun itu tidak legal secara hukum. Tapi kalau terjadi chaos, Pak, itu
Kan negara malah apa Pak? Ambruk kan. Misalnya di Mesir, Presiden Sisi ini kan sebenarnya ada motif kudeta Pak. Jenengan mengikuti enggak politik Mesir? Enggak. Ya, di beberapa tempat kan kudeta Pak ya. Tapi itu kan tetap apa? Dianggap lebih maslahah Pak. Meskipun terjadi apa Pak? Yang namanya beberapa perbedaan politik kan wajar Pak. Tapi daripada mengorbankan apa? Negara kan gitu. Pertimbangannya kan gitu ya. Ya meskipun mungkin itu ilegal Pak. Oke. Itu beberapa contoh Pak. Nah dalam dalil Quran misalnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ada apa? Wa ulil amri minkum, menunjukkan pentingnya mengangkat seorang apa? Pemimpin gitu. Kemudian dalam hadis Pak, ini penting hadisnya nih. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Mungkin jenengan sering dengar hadis ini. Siapa yang meninggal tidak ada di dalam lehernya bai'at, karena orang bai'at itu sama dengan dikeloi Pak bahasanya. Dikeloi menunjukkan kalau jenengan loyalitas, soalnya loyalis. Karena artinya apa? Punya ketaatan. Mata maitatan jahiliyatan, kalau tidak bai'at maka mati sebagaimana matinya apa Pak? Jahiliyah. Berarti dalam apa? Dalam keimanan atau tidak? Tidak. Lah hadis ini penting dibaca Pak. Soalnya sebagian kelompok Pak ada LDI ini dibahas di fatwa tarjih. Di LDI itu kan agamanya apa Pak? La Islamah apa Pak? Illa bil imarah. Tidak ada keislaman kecuali dengan imarah atau imamah Pak. Sehingga orang LDI harus baiat dulu Pak. Kalau masuk LDI baiat ke Kediri Pak. Ke imamnya. Imamnya itu jalur Kiai Haji Hasan Ubaidah Pak. Sekarang itu cucunya Pak. Kalau nggak salah namanya Abdul Aziz Pak. Abdul Aziz Pak harus baiat ke sana Pak. Di LDI itu ada imamah, ada kepengurusan Pak. Imamah itu lebih tinggi daripada kepengurusan. Nah, ketua umum LDI itu bisa diganti biasa-biasa saja Pak. Tapi kalau imamah ini kan yang lebih yang ya, semacam suriah itu. Gitu. Mereka mensyaratkan baiat Pak. Mereka mensyaratkan apa? Baiat. Kalau belum di baiat berarti Islamnya jenengan ini ya nggak jelas. Apakah semacam itu? Jawabannya tidak ya, karena imamahnya LDI itu imamah hanya kelompok kecil Pak, tidak dikenal oleh mayoritas. Jenengan kan nggak tahu, suruh baiat wong imamnya saja saya nggak kenal kok baiat gitu. Logikanya sederhana Pak untuk menjawab, tidak perlu detail-detail. Nah, bagaimana hadis ini? Hadis ini ya tidak ada hubungannya dengan LDI. Meskipun pandangan mereka pakai hadis ini kan gitu. Ya sederhana saja gitu. Nah, sehingga di fatwa tarjih kita Pak, apakah orang Muhammadiyah harus baiat? Baiat atau enggak Pak? Di baiat Pak Haidar. Jawabannya tidak Pak, tidak gitu. Tidak. Artinya kalau jenengan bikin KTM, jenengan punya KTP itu ya loyal terhadap apa? Negara dan organisasi. Sederhana Pak. Kalau jenengan Pancasila hafal itu. Kayak itu kecil. Itu candaan Pak. Intinya ada hadis tentang apa? Baiat ini. Oke. Itu seremonialnya Pak. Seremoninya. Pengukuhan Pak. Oke. Selanjutnya sebelum kita tutup ya. Masih banyak tapi sambil poin saja. Di dalam Islam Pak, ada ulama yang memang meletakkan dasar perpolitikan Islam. Ini suatu saat kita kaji Pak. Yang terkenal Al-Imam
Mawardi. Tadi pemikiran politiknya apa Pak? DJ apal tuh gak? Apa meng? Herosatuddin wasiyasatud dunya. Herosatuddin memproteksi agama, wasiyasatud dunya dan mengurusi atau mengatur dunia. Yang kedua Ibnu Taimiyah Pak menulis buku namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, perpolitikan Islam. Ini yang penting untuk kita kaji Pak, biar politik kita itu ada perspektif Islam Pak, bukan perpolitikan yang apa Pak, dari Barat ataupun Nusantara. Maksudnya Nusantara nggak apa-apa, tapi kan harus ada nilai-nilai apa keislamannya gitu loh. Oke. Artinya dalam tradisi keislaman muncul para pakar politik, di antaranya Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Bagaimana sikap politik ulama Pak? Ada yang positif, ada yang pesimis. Yang positif itu di antaranya Ibnu Taimiyah Pak. Ibnu Taimiyah kalau karir politiknya itu jelek Pak. Ibnu Taimiyah itu di penjara itu bolak-balik Pak itu. Berfatwa berlawanan dengan mayoritas di penjara Pak. Wong berfatwa kok di penjara, padahal hukum fatwanya itu masih khilaf. Jadi dari satu penjara ke penjara berikutnya Pak. Itu Ibnu Taimiyah. Kalau di tokoh kita apa Pak? Ada Tan Malaka, itu kan dulu dari penjara ke penjara. Meninggal pun juga di penjara Pak. Kiai Haji Mas Mansur meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara, meskipun karir politiknya jelek Pak. Ya nggak sukses Pak, kalau dengan lihat sukses atau enggak. Tapi dia memandang politik itu positif Pak. Positif itu maksudnya apa? Umat Islam harus berperan dalam politik. Yang kedua Pak, itu memposisikan melihat politik sangat pesimis Pak. Melihatnya dengan kacamata pesimistik Pak. Itu Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali Pak, ini sama menariknya Pak. Imam Ghazali itu karir keduniaan sudah selesai Pak. Imam Ghazali itu di Daulah Saljukiyah Pak. Posisi dia sudah rektor madrasah Nizamiyah Pak. Jabatan akademis yang paling tinggi Pak itu. Punya santri digaji negara, tapi dia ketika itu menekuni dunia sufisme Pak, atau tasawuf. Dalam tasawuf itu orang kan harus uzlah Pak, jangan terpesona dengan kemewahan dunia. Itu penting Pak. Imam Ghazali karir di puncaknya Pak, resign itu mengundurkan diri, memilih melakukan perjalanan spiritualitas dengan uzlah Pak, tasawuf. Jenengan nggak bisa bayangkan bagaimana orang berada di posisi karir yang tertinggi terus mundur Pak. Dari situ beliau banyak menulis Pak, bahwasanya orang yang baik itu tidak dekat dengan politik dan penguasa gitu. Sehingga ulama kita itu kaya Pak. Jenengan makanya mau pesimis kayak Ibnu Taimiyah tapi karir politiknya jelek. Atau punya apa Pak, jabatan yang tinggi sebagai Imam Ghazali tapi pesimis Pak, melihat politik itu tidak, ya penuh dengan syubhat gitu. Penuh dengan apa? Syubhat, semuanya syubhat Pak itu. Sedekah politik apa? Cara mau jadi saja sudah syubhat. Sedekah politik, money politik. Sing gak tahu ngaji ya mundak melok ngaji mergo wayahe politik. Itu syubhat atau enggak Pak? Itu mau nyari ilmu atau mau nyari dukungan? Nanti setelah musim politik selesai ya enggak ngaji, apalagi jadi Pak. Wong enggak jadi pun enggak akan terus ngaji, apalagi jadi. Sikap politik ulama tadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nanti kita lihat ya. Nah sekarang sikap kita bagaimana? Aktif atau pasif Pak?
Nah itu. Nah, sehingga penting Pak untuk menentukan apa? Sikap politik. Nah, sehingga di Muhammadiyah itu sebenarnya warga Muhammadiyah itu dianjurkan melek politik Pak, bukan buta politik. Berperan dalam politik, tidak pasif. Tapi jangan dipahami Pak, berperan politik itu harus ikut politik praktis dengan harus nyalon, tidak ya. Tapi punya sikap apa? Politik itu. Punya sikap apa? Politik. Nah, sehingga ke depan ini kan perlu ini yang lebih membawa masalah siapa kan harus ada pandangan. Bukan sekedar apa Pak? Wis aku gak doyan politik ya wis sak ben-bene sapa wae sing napa Pak menang juga sama saja. Itu gak betul Pak. Harus memiliki apa? Sikap politik. Oke, mungkin sekian kajian kita. Ada yang ditanyakan atau enggak? Dalu Pak malah Oke, karena nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.